Halo, I'm Lukman Hakim Jejaknil di Kota Luxor. Hari ini saya akan membawa kalian berjelajah ke sebuah kuil pemakaman terbesar di Luxor Barat. Kuil yang menjadi rumah keabadian seorang wanita yang menyamar sebagai Fir'aun dan sukses memakmurkan Mesir selama 20 tahun. Dia adalah Fir'aun Hatshepsut. Ya, mobil kita sudah datang di depan. Assalamualaikum. سلام. صباح الخير عمو. صباح الخير. اسمك ايه؟ ابراهيم. ابراهيم. انا حكيم. انا حكيم. ايوه. 4 2 4 نفر. 4 نفر. Oke Sobat Jejaknil, sekarang gue sudah berada di atas mobil ya. Dan ini adalah hari terakhir gue berada di kota Luxor. Setelah di hari sebelumnya gue udah menjelajahi Luxor Timur atau bumi kehidupan, yang di sana tuh ada kuil Karnak dan juga kuil Luxor yang menjadi tempat peribadatan bangsa Mesir kuno selama ribuan tahun di era Kerajaan Baru. Nah, hari ini kita berada di wilayah Luxor Barat atau yang disebut sebagai bumi kematian. Dan kita akan menjelajahi kuil pemakaman milik seorang wanita yang menyamar sebagai Fir'aun. Siapa dia? Dia adalah Hatshepsut. Nanti di dalam kuilnya gue bakal banyak bercerita mengenai doi ya. Jadi ikuti terus perjalanan gue. Let's go. Oke Sobat Jejaknil, sekarang kita sudah berada di dalam kompleks Hatshepsut ya. Nah, ini kelihatannya cukup ramai ya pengunjung dari berbagai negara. Ini kita berada di teras yang pertama. Kalau teman-teman perhatikan, kuil ini tuh dipahat di sebuah tebing yang besar tuh. Itu namanya Deir El Bahri ya. Dan di belakang tebing itu ada sebuah pemakaman legendaris, pemakaman yang sangat terkenal ya. Namanya Valley of the King atau Lembah Para Raja. Nanti gue bakal bahas di episode khusus ya mengenai Valley of the King. Dan sekarang kita fokus bahas kuil Hatshepsut ini. Oh iya, itu coba lihat ada sebuah patung yang lagi duduk ya. Itu namanya Sphinx ya. Kepalanya itu berwajah Hatshepsut dan badannya berbentuk singa ya. Kepala itu menunjukkan bahwa Hatshepsut memiliki kecerdasan serta kebijaksanaan ya. Adapun badannya itu menunjukkan kekuatan ataupun power yang dimiliki oleh Hatshepsut. Oke, sekarang kita akan menuju teras kedua ya. Kita akan menaiki anak tangga ini. Oke guys, kita sekarang sudah berada di teras kedua ya. Ini lebih luas ya kelihatannya ketimbang yang pertama. Dan oke, sekarang balik lagi ya. Jadi sebetulnya siapa sih Hatshepsut ini? Dan kok bisa dia jadi Fir'aun gitu? Kalau kita telisik ya, Hatshepsut ini jelas bukan seorang orang pastinya. Dia bahkan adalah anak seorang raja yang bernama Thutmose I dari dinasti ke-18. Ibunya bernama Ahmose yang merupakan istri pertama Thutmose I. Jadi dia bukan anak selir. Makanya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di Mesir kuno. Meskipun demikian, Hatshepsut sebenarnya nggak berhak loh menjadi Fir'aun. Karena dia ya seorang wanita. Makanya ketika ayahnya wafat atau Thutmose I wafat, tahta raja turun kepada saudara tirinya Hatshepsut ya, yang bernama Thutmose II. Tapi Thutmose II ini lahir dari istri keduanya Thutmose I. Singkat cerita, akhirnya Hatshepsut dan Thutmose II dinikahkan. Ya, dalam tradisi Mesir kuno memang pernikahan incest itu udah biasa ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memurnikan keturunan kerajaan. Meskipun mereka tahu dampak dari negatif pernikahan incest tersebut. Nah, Thutmose II pun akhirnya menjadi raja dan Hatshepsut menjadi ibu negara atau ratu ya. Dan itu cukup berjalan dengan baik ya selama 15 tahun sebelum akhirnya Thutmose II meninggal. Nah, setelah Thutmose II meninggal, di situ muncul tuh polemik atau krisis pemimpin lah. Disebabkan apa? Ya disebabkan pewaris tahta dari harem atau selir Thutmose II itu masih bayi. Nah, bayi ini yang kelak akan menjadi Fir'aun dan digelari sebagai Thutmose III. Namun melihat kondisi Mesir yang gak stabil dan banyak terjadi perebutan tahta,
Akhirnya Hatshepsut mengklaim dirinya adalah pewaris tahta yang sah. Hatshepsut pun berhasil menjadi Firaun, sembari menjadi wali daripada Thutmose III sampai dia dewasa dan berhasil merebut kembali tahta sang ibu tirinya itu. Oh ya guys, untuk memperkuat citra Hatshepsut sebagai Firaun, dia pun merubah tampilan dirinya menjadi seorang laki-laki. Dan itu terbukti dari patung-patung peninggalannya yang berdiri di teras ketiga ini. Coba teman-teman perhatikan di dagu Hatshepsut itu ada janggut ya. Itu jelas mencirikan laki-laki ya. Dia juga memakai mahkota Mesir Hulu yang bernama Hejed. Tentu semua upaya ini ia lakukan agar rakyat Mesir itu percaya bahwa Mesir masih dipimpin oleh seorang laki-laki. Oke, kita sekarang akan masuk ke aula di teras ketiga ya. Ini namanya Holy of the Holies ya, atau tempat yang paling suci. Di sini kita bisa lihat ya lebih dekat arsitektur kuil Hatshepsut ini. Sangat hebat ya teman-teman. Nah, ngomongin prestasi Hatshepsut, dia ini bisa dibilang berhasil ya membangun perekonomian Mesir dengan sukses ya. Terutama dengan membuka jalur perdagangan seluas-luasnya. Ya tau lah namanya juga emak-emak kalau masalah ngatur ekonomi paling jagonya ya gak? Nah, di zaman dia itu perdagangan Mesir berkembang pesat ke negara-negara lain, khususnya wilayah Pun yang menurut ilmuwan terletak di wilayah Somalia, atau ada yang bilang juga di Nubia dan lain-lain. Intinya, wilayah Pun ini menjadi mitra dagang terkuat Mesir dalam perdagangan emas, getah, kayu, gading, dan juga hewan liar. Dan semua itu terpahat dalam hieroglif yang berada di kuil ini. Oke, terlepas dari segala kontroversinya mengenai kedudukannya sebagai Firaun, Mesir menjadi damai selama 20 tahun di bawah pemerintahan Hatshepsut. Ya memang gak seperti Cleopatra ya, Hatshepsut bukanlah ikon dari kecantikan yang dikenal hingga zaman sekarang mungkin ya, tapi ya, Hatshepsut merupakan simbol kebebasan dan kekuatan dari seorang wanita. Ya mungkin segitu dulu aja ya mengenai gambaran kisah Hatshepsut. Di episode selanjutnya gue bakal bahas yang lebih menarik pastinya. Jadi ikuti terus perjalanan gue, jangan lupa komen, like, and subscribe. See you next time.